Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Andi Andrusela yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan aksi nyata 2.3, yaitu observasi rekan sejawat, yang mana pada tahapan kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizka Maulida, yang mana merupakan guru kelas 3 di SDN Pondok Kelapa 04. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Bu Rizka, senang sekali pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertatap muka dengan Bu Rizka. Setelah kemarin sebelumnya kita sudah melakukan proses observasi, yang mana diawali dengan percakapan pra-observasi, lalu pada tanggal 14 Agustus hari Rabu tepatnya saya masuk ke kelasnya Bu Rizka untuk melakukan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bu Rizka untuk berdiskusi dan berbincang tentang tentang pasca observasi, yang mana yang sejauh mana kita ketahui bahwasanya untuk observasi merupakan memiliki tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, agar dapat mengetahui dan tindak lanjut untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Sedangkan untuk tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui atau merefleksikan kegiatan-kegiatan terkait observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Rizka. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Bu Rizka ketika kemarin melakukan observasi di kelas. Baik, terima kasih Pak Handian. Sudah izin ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah memilih saya dan kelas saya untuk diobservasi. Perasaannya senang karena menjadi kelas terpilih untuk diobservasi sama Pak Handian. Senang juga karena proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, sampai pembelajarannya selesai. Lalu tujuan pembelajarannya tercapai juga ke anak-anak, ke peserta didik. Mereka happy di kelas karena pembelajarannya tidak hanya berbasis dengan buku saja gitu, tapi menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi sambil mereka meningkatkan kreativitas mereka juga gitu. Ya, untuk selanjutnya saya akan bertanya pada Bu Rizka, adakah hal yang baik yang sudah Ibu lakukan ketika sedang melakukan observasi kemarin di kelas ini? Baik, untuk sebuah proses itu kan pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya, pasti ya. Bu. Untuk yang kemarin kelebihannya karena menggunakan media pembelajaran tersebut gitu, itu baru bagi mereka gitu. Jadi mereka bisa mengeksplor, bisa meningkatkan kreativitas mereka gitu. Jadi mereka tidak hanya cuma menulis gitu, tapi mereka motoriknya bermain gitu, sambil menggunting, sambil menempel, sambil mewarnai gitu. Itu semua mengolah kreativitas mereka. Saya rasa kelebihannya di sana gitu. Untuk kekurangannya adalah kan untuk menggunakan media tersebut ternyata menggunakan proses waktu yang sangat lama gitu. Ya, cukup panjang, jadi membutuhkan jam pelajaran yang lebih lama gitu. Apalagi kondisinya ini kelas yang sebagian besar anaknya itu aktif gitu. Jadi bergerak terus, banyak berbicaranya gitu. Jadi untuk sampai selesai prosesnya membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya tidak segera selesai di hari itu, kemungkinan akan dilanjutkan di hari lainnya atau dia lanjutkan di rumah. Nah, itu kekurangannya gitu. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai pada hari yang sama gitu. Namun alhamdulillahnya kemarin karena sebagian besar sudah selesai, saya menganggapnya selesai gitu. Karena sudah selesai. Baik Bu Rizka, setelah melakukan observasi kemarin, kira-kira kalau seandainya diminta untuk menilai diri sendiri, kira-kira Bu Rizka kalau dipandang dari 0 sampai dengan 10, berapa nilai untuk Bu Rizka? Menilai diri sendiri ya? Iya, dari mana kira-kira posisi Bu Rizka ya? 0 sampai 10. Iya. 8
8,5 deh. 8,5 Bu ya. 8,5 deh. Ya 8,5 Bu ya. Kenapa 8,5 Bu? Karena kemarin itu Pak Andre lihat sendiri seberapa Iya. aktifnya di Anak-anak kelas ya, saya, iya, betul. Itu luar biasa sekali karena kayaknya sebagian besar mereka gaya belajarnya adalah kinestetik gitu. Jadi harus nih bergerak gitu. Mereka nggak bisa stay di tempat gitu. Nah itu jadinya mereka membutuhkan perhatian lebih gitu. Jadi untuk gurunya harus kesana kemari gitu. Jadi untuk mengkondusifkannya agak susah karena sebagian besar mereka kinestetik ya gitu, bergerak terus berbicara aktif, betul. Jadi mereka karena bergerak aktif itu mereka butuh perhatiannya juga besar gitu. Jadi Rizka ini gimana? Rizka ini gimana? Jadi gurunya geser sana geser sini gitu kan. Jadi saya masih mencari cara yang pas nih gimana untuk mengkondisikan kelas yang hampir sebagian besar adalah anak-anak yang kinestetik. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu ya. Berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira kalau dari Bu Rizka ada nggak hal-hal yang perlu untuk Ibu perbaiki untuk depannya atau ditingkatkan lagi? Ditingkatkan lagi itu sih tadi cara bagaimana saya mengkondisikan kelas yang sebagian besar adalah anak-anaknya gaya belajarnya adalah kinestetik gitu belajar. Menurut saya perlu nih satu cara untuk metode pembelajaran gimana biar lebih kondusif. Mungkin tidak menyuruh mereka untuk diam gitu itu, tapi saya mewadahi gaya belajar mereka seperti apa. Nah itu pasti ada metode pembelajaran yang harus saya lakukan gitu untuk mewadahi ke gaya belajar mereka, kemampuan mereka. Jadi Ibu di sini untuk lebih mengaktifkan anak-anak lagi Bu ya. Dan juga memfasilitasi kebutuhan anak yang mana mereka memiliki keunikannya masing-masing. Terutama kan kelas Ibu kemarin itu banyak yang kinestetik. Jadi anaknya luar biasa di sana di sini Iya. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk terkait dengan pembelajaran di kelas dan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap siswanya bagaimana? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, peserta didik itu kan berbeda ya. Jadi cara belajarnya, kemampuan belajarnya, gaya belajar itu berbeda-beda. Saya ingin mewadahi mereka dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, yang dimana pembelajaran ini kan mempusatkan pada peserta didik, namun sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, saya ingin nih melakukan pembelajaran diferensiasi dengan memberikan atau merefleksikan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik. Gitu. Jadi mereka agar lebih peka terhadap lingkungannya, terhadap peserta didik yang lainnya. Oh, si A ini cara belajarnya seperti ini, B ini cara belajarnya seperti ini gitu. Dengan pembelajaran sosial emosional ini, jadi dia nggak hanya peka terhadap dirinya sendiri, tapi terhadap teman-teman dan lingkungannya. Oke, baik. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ya. Nah, terkait pembelajaran diferensiasi dan PSE atau pembelajaran sosial emosional, kira-kira kapan Ibu akan memulai kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut? Secepatnya kalau mungkin mulai dari hari ini karena kan kemarin observasinya sudah berjalan gitu kan, dan sekarang sudah dievaluasi nih kira-kira apa kurangnya gitu, bagaimana apa kelebihannya, apa yang perlu ditambahkan gitu. Kalau bisa sih mulai dari hari ini mulai menyusun rencana dan rancangan untuk kegiatannya. Baik Bu Rizka, sekarang saya mau nanya terakhir untuk Bu Rizka, bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Komitmen pembelajaran di kelas. Ya, gitu. Mungkin terkait diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya, untuk pembelajaran diferensiasi tadi ialah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Komitmennya itu sih membentuk membentuk mereka. Pertama menyesuaikan dulu nih mereka gaya belajarnya seperti apa, lalu saya kelompokkan gitu agar mereka nih
sama gitu, maksudnya yang yang dia belajarnya sama, mereka bersama gitu. Iya, disatukan dalam satu kelompok iya, gitu, betul. agar saya lebih tahu nih cara penanganan yang tepat untuk kelompok A, B, dan C dan seterusnya itu seperti apa gitu. Lalu dengan pembelajaran diferensiasi yang mempusatkan pada peserta didik, saya juga berkomitmen untuk itu tadi, untuk membangun rasa kepekaan mereka terhadap temannya, terhadap lingkungannya, dengan merefleksikan pembelajaran sosial emosional tadi. Oke, baik Bu Rizka, dengan mengimplementasinya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, mungkin kita dapat mengharapkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik, ya, memiliki prestasi yang lebih baik lagi mungkin untuk depannya, dan memiliki budi pekerti yang bagus. Baik Bu Rizka, saya akhiri percakapan kali ini. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Rizka. Semoga Bu Rizka selalu diberikan kesehatan dan memberikan kemudahannya dalam segala urusan, dan terakhir dimudahkan jodohnya. Amin. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.